Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Kembali kita bertemu di ibadah online PA pada malam hari ini. Karena kita masih dalam pandemi virus Corona 19. Bersama dengan keluarga tercinta Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tidak akan mengurangi semangat dan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mengawali ibadah PA kita pada malam hari ini dan kita mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Ya percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami melawat umat-Mu satu persatu. Kami percaya Tuhan bahwa nama-Mu semakin dipermuliakan malam hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami dan berkatilah kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji dan muliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Baru nomor 199 ayat yang pertama. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita malam hari ini? Saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan berada di tengah-tengah keluarga tercinta saudara. Saudara bahagia, sehat, semangat. Tapi mungkin ada di antara saudara yang pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tuhan tahu persoalan yang sedang engkau alami. Maka dari itu, izinkan saya berdoa bagi saudara pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, izinkan hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Ingatkan mereka Tuhan bahwa mereka tidak sendirian. Kuasa Tuhan bekerja untuk mereka. Mereka telah diciptakan sempurna seturut dengan gambar-Mu. Bersama-Mu Tuhan, mereka lebih dari pemenang. Berkatilah mereka Tuhan. Berkatilah karir, bisnis, dan usaha mereka. Sekolah mereka, bahkan apa yang mereka rencanakan Tuhan di tahun ini bisa terlaksana. Berkatilah keluarga mereka, pertemanan mereka. Berkatilah mereka dengan semangat yang baru, dengan gairah dan passion yang baru, sehingga mereka bisa meraih apa yang dicita-citakannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita akan bersukacita menaikkan pujian melalui kidung pelengkap kidung jemaat nomor 14 ayat yang pertama. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya.
Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita untuk berdiskusi bersama. Tema diskusi kita pada malam hari ini adalah tentang tujuan hidup manusia. Sebelum kita berdiskusi bersama, kita mohon terang dari Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, di mana ini adalah kesempatan bagi kami bersama-sama untuk berdiskusi tentang apa yang menjadi tujuan hidup bagi manusia. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Demi nama Yesus, nama-Mu semakin dipermuliakan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini diskusi kita yang seperti yang saya katakan tadi tentang tujuan hidup. Kita akan merenungkan sebuah ayat dari Rasul Paulus untuk kita semua yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Ayat yang begitu familiar, yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah hafal ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa segala perkara, segala persoalan di dalam hidup kita dapat kita tanggung di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Setiap orang selalu punya impian dan cita-cita. Dan jika orang itu tidak memiliki impian dan cita-cita, maka orang itu tidak akan punya tujuan hidup. Untuk mencapai tujuan hidup ini diperlukan pengetahuan. Alkitab menegaskan di Amsal 1 ayat yang ke-7, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Anak Tuhan harus memiliki hikmat pengetahuan takut akan Tuhan terlebih dahulu. Setiap manusia memiliki banyak sekali pengetahuan, Bapak Ibu Saudara. Mereka memiliki pengetahuan tentang sains, tentang teknologi, tentang agama, tentang hukum, tentang politik, tentang administrasi, dan sebagainya. Jika seseorang memiliki hikmat takut akan Tuhan, maka apa yang dikerjakannya dengan pengetahuannya itu akan menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan ujung-ujungnya nama Tuhan akan dipermuliakan. Tetapi jika seseorang itu tidak memiliki hikmat takut akan Tuhan, maka segala sesuatu yang dikerjakannya itu hanya untuk memenuhi ambisinya sendiri. Karena itu semua sudah dibungkus dengan hawa nafsu untuk kepentingan dirinya sendiri. Alkitab juga menegaskan di Amsal 19 ayat yang kedua yang begini firman Tuhan, tanpa pengetahuan kerajinan akan sia-sia. Orang yang semangat, rajin tanpa dibekali dengan pengetahuan akan salah langkah. Apa yang dikerjakannya tidak akan membuahkan hasil yang bagus dan hidupnya akan berputar-putar tidak tentu arah dan akan menjadi sia-sia belaka. Lain halnya ketika seseorang itu dibekali dengan pengetahuan untuk mencapai tujuan hidupnya. Segala sesuatunya akan direncanakan terlebih dahulu. Kemudian dia akan mendoakan rencananya itu kepada Tuhan. Kemudian dia akan mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan passion, dengan semangat untuk meraih impian dan cita-citanya. Kemudian dia akan menikmati prosesnya. Dan yang terakhir, dia akan bersyukur untuk setiap berkat yang sudah dicapainya. Dia bersyukur kepada Tuhan untuk berkat yang sudah dia terima. Tidak akan sia-sia orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan langkah hidupnya, orang itu akan menuai apa yang dia tabur. Seperti janji Tuhan di Mazmur 126 ayat yang ke-5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di era pandemi COVID-19 sekarang ini,
Memang situasinya sangat sulit. Kita semua merasakan dampaknya. Tetapi kita tidak melihat masalah itu. Kita akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita akan mengandalkan Tuhan untuk setiap langkah kehidupan kita. Untuk tujuan hidup yang kita punya. Untuk segala impian dan cita-cita yang sudah kita bangun. Mari kita andalkan Tuhan. Maka Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang akan memberkati anak-anaknya. Saya akan menutup renungan saya pada malam hari ini dengan sebuah tayangan inspirasi berikut ini. Puji nama Tuhan, kisah inspiratif yang sangat memberkati. Bapak Ibu Saudara, ada bahan diskusi yang ingin saya berikan bagi Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara sharing beserta dengan keluarga tercinta yang ada di rumah. Yaitu, silakan Bapak Ibu Saudara sharing tentang tujuan hidup masing-masing anggota keluarga saudara. Dan bagaimana giat untuk mencapai impian dan meraih cita-citanya tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama-sama kita satukan hati kita. Kita ambil saat yang teduh, kita akan berdoa bersyafaat bersama dengan saudara-saudara kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kasih lawatan Tuhan yang turun atas setiap kami. Berkat curahan Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas setiap kami beserta dengan keluarga-keluarga yang ada di rumah ini Tuhan. Kami sungguh bersuka cita pada malam hari ini ya Tuhan. Bersama-sama kami melewati dengan keluarga kami Tuhan. Walaupun situasi di luar sana Tuhan begitu mencekam, begitu sangat tidak kondusif. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau-lah yang mengendalikan semuanya itu Tuhan. Dan Engkau-lah yang melindungi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami melewati hari demi hari kehidupan kami dengan penuh sukacita. Sukacita kami Tuhan, itu kami wujudkan bersama dengan keluarga kami di rumah. Bapa, ajarkan kami Tuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan untuk setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang patuh untuk menerapkan protokol kesehatan Tuhan demi memutus rantai penyebaran virus Corona 19 ini ya Bapa. Tuhan, biar kami boleh menjadi berkat juga untuk saudara-saudara kami yang terdampak oleh pandemi ini ya Bapa.
Tuhan, apapun yang menjadi profesi kami, yang sudah bekerja, yang masih sekolah, Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan selalu tercurah bagi kami semua. Berkatilah dengan kesehatan Tuhan bagi kami, stamina dan fisik yang prima, supaya kami bisa menjalani hari lepas hari ini dengan penuh semangat karena kasih penyertaan Tuhan. Bapa, kami berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai dengan ke daerah. Tuhan, apapun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin kami melalui sidang, rapat, atau mungkin melalui keputusan-keputusan pemerintah, kami percaya Tuhan bahwa itu semuanya adalah kepanjangan dari tangan Tuhan. Tuhan turut campur tangan Tuhan dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga apa yang boleh diputuskan itu semata untuk kepentingan banyak orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Terlebih di GKJ Mojosari ini ya Tuhan. Berkati Pak Pendeta, Pak Ibu Penatua Diaken, warga dewasa, kaum muda, remaja, Madya Pratama, Balita bahkan musian dalam kandungan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Bapak, kami tahu Tuhan bahwa pergumulan kehidupan kami sangat kompleks dan berbeda-beda Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ketika kami sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Ketika kami susah, Tuhan yang menghibur. Ketika kami lemah, Tuhan yang menguatkan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Apabila sebentar lagi kami akan istirahat malam Tuhan, kiranya Tuhan memberkati istirahat kami Tuhan, sehingga besok pagi kami boleh dapat melaksanakan aktivitas kami dengan lancar atas kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih serudak kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 432 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.